Banyak hal yang harus kita ketahui tentang perjalanan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah, di mana umroh ini tentunya tidak hanya kita jalani saja, tetapi alangkah baiknya kita mengetahui atau mengenal lebih jauh tentang umroh, di mana tentang asal mula ibadah umroh itu dan sejak kapan ibadah umroh itu dilakukan dan siapa nabinya yang pertama kali melakukan ibadah umroh. Dalam sejarah awal mula ibadah umroh itu bermula dari masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan keturunan dari Nabiullah Nuh alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya yang bernama Siti Hajar dan putra tercintanya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, yang dimana Nabi Ismail pun masih bayi di saat itu, bersama-sama bermigrasi pindah ke Tanah Suci Haram, yaitu ke Makkahul Mukarramah, kalau sekarang kita tahu yaitu di kota Mekah. Yang selanjutnya di mana Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk membuat Ka'bah atau untuk meninggikan Ka'bah. Maka dari itu berbeda ketika di masa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Ibrahim yang membangun atau yang meninggikan Ka'bah, tetapi ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, Ka'bah itu dibersihkan dari berbagai macam berhala dan mengembalikan kemurnian ibadah haji sesuai dengan ketentuan Allah sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di sepanjang hayatnya Nabi Muhammad SAW itu sudah melakukan umroh, di mana umrohnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beliau melakukan umroh sebanyak 4 kali dan beliau melakukan haji sebanyak 1 kali. Dan sampai sekarang ini, bahkan sampai kiamat nanti, apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mulia, ketika pertama kali melakukan ibadah umroh, itu menjadi rukun umroh yang berlaku bagi seluruh umat muslim, umat Islam di dunia yang hendak melakukan umroh. Bahkan ini berlaku sampai hari kiamat kelak. Maka dari itu, apa makna yang terkandung di dalam umroh? Makna yang terkandung di dalam umroh secara bahasa, umroh artinya berziarah atau mengunjungi. Adapun secara syar'i, umroh adalah berziarah ke Baitullah atau ke Mekah dengan niat ihram, melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Hajar Aswad dan juga berakhir di Hajar Aswad, dan juga melaksanakan sya'i di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, yang dimulai dari Bukit Sofa yang berakhir di Bukit Marwah selama 7 kali balikan. Setelahnya mencukur rambut kepala atau dengan istilah yang kita kenal adalah tahallul. Ibadah umroh merupakan salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Sejarah ibadah umroh tidak dapat dilepaskan dari awal mula Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah haji untuk kali pertama. Bahwasanya pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah haji bersama
atau melakukan ibadah umroh bersama 1.500 sahabatnya ke Mekah. Maka berangkat mengenakan pakaian ihram, yaitu kain putih, di mana kain putih atau kain ihram tersebut yang tidak memakai jahitan atau tanpa adanya jahitan, dan juga membawa unta sebagai hewan kurban. Namun perjalanan ibadah kali pertama ini tidak berhasil dikarenakan Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya dihalangi oleh kaum Quraisy, yang tepatnya dihalanginya itu di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah itulah kemudian Nabi dan kaum Quraisy melakukan perundingan Hudaybiyah. Salah satu isi daripada perjanjian Hudaybiyah, di mana isi perjanjiannya itu sangat merugikan sekali umat Islam, yaitu kaum muslimin dilarang melakukan ibadah haji pada tahun itu dan bisa kembali dilaksanakan di tahun depannya. Untuk melaksanakan ibadah haji dan juga umroh dengan syarat tidak boleh dari selama 3 hari atau tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena perjanjian inilah kemudian Nabi Muhammad SAW beserta rombongan akhirnya menunda perjalanan hajinya atau menunda perjalanan umrohnya. Walaupun mendapat banyak protes dari para sahabat-sahabatnya, Nabi berpendapat lain dan menyetujui perjanjian Hudaybiyah tersebut. Nah, sekarang bagaimana pertama kali umroh atau umroh pertama kali yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka di tahun berikutnya, yaitu tepatnya pada tahun 7 Hijriah atau di tahun ke-7 Hijrahnya Nabi, untuk pertama kalinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta 2.000 orang dalam rombongannya melakukan umroh ke Baitullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan, para sahabat memasuki Ka'bah dan langsung melakukan atau melaksanakan tawaf. Setelah melakukan tawaf sebanyak 7 kali putaran yang dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad, mengelilingi Ka'bah itu, Rasulullah lalu kemudian sholat di Maqam Ibrahim alaihi salam. Dan selanjutnya setelah sholat di belakang makam Ibrahim, kalau sekarang yang tuguknya ada tugu kuning hijaunya itu, lalu kemudian Rasulullah meminum air Zam-Zam. Setelah Rasulullah meminum air Zam-Zam, kemudian Rasulullah dilanjutkan dengan melakukan prosesi sya'i atau lari-lari kecil yang dimulai dari Bukit Sofa sampai di Bukit Marwah dan berakhir pula di Bukit Marwah. Dan terakhir Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu melakukan prosesi tahalul atau mencukur sebagian rambut atau menggundulkan rambut. Nah, itu semua hingga kini apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat pertama kali melakukan ibadah umroh menjadi rukun umroh yang berlaku bagi seluruh umat Islam yang akan melakukan ibadah tersebut, yaitu berihram, berniat untuk melakukan umroh, melakukan tawaf, sya'i. Adapun hal yang wajib dilakukan saat umroh adalah melakukan ihram ketika hendak memasuki miqat dan bertahalul dengan menggundul atau memotong sebagian rambut. Masalah miqat, di sini miqat ada terbagi beberapa bagian miqat. Ada yang disebut dengan miqat makani. Miqat makani itu adalah miqat penduduk setempat. Ketika kita berangkat dari Indonesia, pertama kali kita menuju kota Madinah, maka kita akan mengambil miqat dari Bir Ali. Bir Ali itu berletak
kurang lebih 11 km dari kota Madinah atau dari Masjid Nabawi, dan disitulah kita mengambil mikot. Nah, mikot tersebut namanya mikot makani, mikot penduduk setempat. Ataupun yang kedua, ketika kita berangkat dari Indonesia, take off di Jeddah atau di King Abdul Aziz, kemudian melakukan perjalanan itu bukan ke Madinah dulu, tetapi ke Mekah dulu. Maka sebaiknya atau diwajibkan mengambil mikot di mana tempat mikot yang kita lalui, maka disitulah ngambil mikotnya. Nah, ketika kita langsung ke Mekah, maka ngambil mikotnya. Bagi warga negara Republik Indonesia, maka ngambil mikotnya itu adalah di Yalamlam. Kita ngambil niatnya itu di atas pesawat ketika pesawat melintasi atau sejajar satu garis dengan Yalamlam. Sedangkan perbedaan umroh dengan ibadah haji adalah umroh dapat dilakukan di sembarang waktu atau kapan saja waktunya, atau di bulan-bulan dalam setahun tersebut selama 12 bulan. Sedangkan kalau ibadah haji hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu antara tanggal 8 Dzulhijjah hingga tanggal 12 Dzulhijjah. Ibadah umroh mirip sekali dengan ibadah haji. Karena itu ibadah umroh sering disebut sebagai haji kecil, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kajian yang sebelumnya, yaitu salah satu surat yang diceritakan di kitab Al-Um. Oleh karenanya, inilah asal mula atau awal mula terjadinya umroh, yaitu ketika diawali dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta istrinya yaitu Siti Hajar, dan juga putra tercintanya Nabiullah Ismail yang waktu itu masih dalam keadaan bayi. Yang mana seperti dalam pembahasan tadi, ini kesimpulannya, yaitu umrah pertama kali bermula dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta istrinya yaitu Siti Hajar, dan juga putra tercintanya yang waktu itu masih bayi yaitu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pun meninggikan pondasi Ka'bah atau bangunan Ka'bah yang luluh lantah ketika terjadinya banjir besar di zaman Nabiullah Nuh alaihi salam. Dan sesampainya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad akhirnya lalu membersihkan semua berhala-berhala yang ada di Ka'bah karena digunakan untuk tempat berhala oleh kaum-kaum musyrikin di waktu itu. Nah, itu berawal dari sana. Lalu kemudian setelah Nabi Muhammad memasuki kota Madinah, yaitu untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, diawali dari tahun ke-6 cuman gagal dikarenakan ada penghadangan atau pelarangan dari kaum kafir Quraisy. Tetapi di tahun ke-7, ke-8, ke-9 Rasulullah melakukan umrah sehingga memasuki tahun ke-10 hijrahnya Rasulullah melaksanakan melaksanakan haji yang diakhiri dengan umrah. Artinya ini menjadi sebuah ilmu pengetahuan bagi kita semua, di mana awal mula dari Nabi Ibrahim yang dilanjutkan awal mula dari Nabi Muhammad yaitu di tahun ke-6 hijrah, tetapi bisa terrealisasinya di tahun ke-7, dilanjutkan ke tahun 8, dilanjutkan ketiga kalinya di tahun ke-9, maka di tahun ke-10-nya umrahnya Rasulullah beserta dengan hajinya Rasulullah yang kita kenal dengan sebutan dengan haji wada', yaitu haji pertamanya Rasulullah dan haji terakhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga alangkah baiknya bagi orang-orang yang punya niatan ke tanah suci, hendaknya kiranya melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu, maka setelah dari itu kita melaksanakan haji. Seperti mana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umrah dulu yang dilakukan oleh Rasulullah, lalu haji. Dan hitungannya pun umrahnya Rasulullah sebanyak 4 kali, sedangkan hajinya Rasulullah itu hanya 1 kali, yaitu yang disebut dengan haji wada, haji atau haji terakhirnya Rasulullah. Bahkan haji pertama dan haji terakhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, atas kajian atau pertemuan di kali ini, semoga yang belum menginjakkan kaki di tanah suci
Mekah dan juga Madinah untuk ibadah umrah dan juga haji, agar kiranya Allah mensegerakan kita semua yang belum untuk melaksanakan haji dan juga melaksanakan ibadah umrah. Wabil khusus yang telah melaksanakan ibadah umrah, semoga umrahnya, hajinya yang sudah dilaksanakan atau ditunaikan, semoga menjadi umrah yang mabrur dan juga mabrurah, dan hajinya pun menjadi haji yang mabrur dan juga haji mabrurah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.